Selamat bertemu kembali Ibu Bapa dan Saudara semua. Shalom. Ini adalah renungan dengan tema Kita Ikut Menjadi Pemenang berdasarkan surat 1 Korintus 15 ayat 54 hingga 58. Beberapa abad yang lalu, wilayah lautan selatan sepanjang pantai di ujung paling selatan benua Afrika disebut Tanjung Badai, The Cape of Storms. Wilayah itu dikenal sebagai kuburan bagi kapal-kapal yang pernah melintasinya. Tidak ada satu kapal pun yang pernah berlayar melalui perjalanan sepanjang lekukan tanjung itu dapat kembali dengan selamat. Tetapi suatu kali ada seorang pelaut yang gagah berani. Dia merasa yakin sanggup mengelilingi tanjung itu dan dia bisa kembali lagi dengan selamat. Dan dia membuktikan bahwa dirinya berhasil. Maka sejak peristiwa itu orang memberi nama baru untuk tanjung itu, yaitu Tanjung Harapan Baik, The Cape of Good Hope. Inilah kisah nyata di dalam sejarah umat manusia. Tanjung Badai yang pernah sangat ditakuti orang, telah dapat ditaklukkan oleh seorang pelaut yang gagah berani. Sebelum Yesus mati dan bangkit, maut itu bagaikan Tanjung Badai, The Cape of Storms. Namun Yesus sama seperti si pelaut yang gagah berani, yang berhasil mengelilingi tanjung maut itu dan memberi kita pengharapan yang baru oleh kemenangannya atas kematian. Yesus telah bangkit dari kematian, dia telah menang. Di dalam surat Korintus, Rasul Paulus menulis dengan gaya yang sombong penuh ejekan, "Maut telah ditelan dalam kemenangan, hai maut di manakah kemenanganmu, hai maut di manakah sengatmu." Yesus telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Itulah kata-kata yang diucapkan oleh malaikat Tuhan kepada para murid yang datang ingin berziarah di kuburnya. Kebangkitan Tuhan memang dibuktikan oleh dua fakta, seperti yang diceritakan oleh kitab-kitab Injil. Yang pertama ialah kubur yang telah kosong. Batu besar yang menutup kubur itu telah terguling dan berpindah dari tempatnya semula. Kain kafan yang membungkus mayat Tuhan Yesus sudah terlipat dengan rapih di bagian ujung kaki tempat mayat itu dibaringkan. Di Yerusalem sekarang ada sebuah situs yang diakui atau diyakini sebagai tempat bekas kuburan Tuhan Yesus. Di situ ada sebuah lubang yang dapat dimasuki oleh manusia. Di dalamnya tidak ada tulang belulang, tidak ada bekas-bekas jasad manusia. Pada pintu kayu yang menutup lubang kubur itu terdapat kalimat singkat, "Ia tidak ada di sini." Fakta kedua dapat dikatakan bersifat lebih subjektif, sebab hanya disaksikan dan dialami oleh para murid Tuhan, yaitu orang-orang yang hubungannya dekat dengan Tuhan Yesus. Inilah kisah-kisah penampakan seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam surat Korintus yang pertama pasal 15. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Maksudnya sampai ketika surat Korintus itu dituliskan oleh Paulus. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 5 hingga 9. Bagi para ahli dan peneliti perjanjian baru, keterangan yang diberikan oleh Rasul Paulus ini sangat penting dan menarik. Daftar para saksi yang disebut oleh Paulus merupakan bukti yang sangat otentik tentang kebangkitan Tuhan melalui penampakan dirinya. Jika kita melihat nama-nama yang begitu banyak disebutkan dalam daftar itu, jelas peristiwa penampakan Tuhan Yesus tidak bisa lagi disebut sebagai angan-angan atau mimpi di siang bolong. Ada suatu teori yang berkata begini, para murid Tuhan itu sangat mengasihi Tuhan. Hubungan mereka begitu dekat dan akrab. Mereka sangat kehilangan dia. Padahal mereka sungguh mengharapkan bahwa dia masih terus hidup. Karena itu maka Yesus selalu terbayang-bayang oleh para muridnya. Dan mereka mengira bahwa dia sudah bangkit, hidup kembali.
padahal sebenarnya tidak. Jelas bahwa teori ini sama sekali tidak berdasar. Kitab-kitab Injil tidak pernah mencatat bahwa para murid itu berharap bahwa Tuhan mereka hidup kembali. Justru sebaliknya, mereka semua hidup dalam ketakutan sesudah Yesus ditangkap, disalibkan, dan dikuburkan. Mereka takut kalau akan mengalami nasib yang sama seperti yang dialami oleh guru mereka. Mereka takut terhadap orang-orang Yahudi yang sudah menangkap dan menyalibkan Tuhan. Yang terjadi kemudian adalah suatu perubahan total 180 derajat di dalam diri para murid. Mereka semua secara tiba-tiba berubah menjadi berani. Mereka tiba-tiba mengalami perubahan yang luar biasa. Perubahan ini hanya dapat diterangkan oleh satu fakta, bahwa bagi para muridnya, Yesus tidak mati, tetapi dia sudah bangkit, dan dia memberikan kuasa, ia melimpahkan amanat, ia mempercayakan tugas yang baru, yaitu pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu, fakta atau bukti ketiga dari kebangkitan Tuhan sesungguhnya terdapat di dalam kitab Injil itu sendiri. Bahwa kitab-kitab Injil tidak berhenti sampai dengan kematian Tuhan, tetapi masih disusul dengan penulisan tentang kebangkitannya, bahwa masih diikuti dengan berita tentang kenaikannya, dan para muridnya tidak bubar jalan, melainkan terus bekerja memberitakan Injil Kristus. Bukti lain yang amat penting adalah lahirnya gereja yang mula-mula, yaitu persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan mereka. Penulisan Kisah Para Rasul adalah bukti dan saksi mata yang paling otentik bahwa persekutuan orang yang percaya pada Yesus tidak semakin berkurang, tidak semakin menghilang, tidak semakin habis, tetapi sebaliknya justru semakin banyak, semakin tersebar, semakin meruyak kemana-mana, ke segala penjuru dunia. Yang terpenting dari semuanya itu adalah bahwa Yesus yang diakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat sekarang bukan menghilang begitu saja, melainkan ia terus hidup di dalam hati sanubari setiap pengikutnya. Yesus dialami kuasanya, Yesus dirasakan kasihnya, Yesus diakui kehadirannya di dalam hidup dan hati setiap orang yang percaya padanya. Saudara, inilah iman Paskah yang diyakini oleh setiap orang beriman. Iman Paskah ialah iman yang bertolak dari kemenangan Tuhan atas maut dan kematian. Iman Paskah ialah iman yang berjalan meninggalkan kubur yang gelap. Iman Paskah ialah iman yang yakin bahwa Tuhan yang bangkit telah memberi amanat untuk hidup di dalam kasih, untuk memberitakan Injilnya, dan untuk melanjutkan karya keselamatannya. Iman Paskah bukan berarti bahwa kita ini tidak bisa kalah lagi. Bukan berarti kita tidak bakalan jatuh lagi. Bukan berarti kita tidak pernah akan gagal lagi. Sama sekali bukan. Tetapi iman Paskah adalah iman yang meyakini bahwa kekalahan itu bukan berarti menyerah. Jatuh bukan berarti hancur. Bahkan mati pun bukan berarti binasa. Iman Paskah adalah iman yang mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang bangkit, untuk mencoba lagi ketika kita gagal, untuk berupaya lagi ketika kita jatuh, untuk terus mencoba dan berupaya. Iman Paskah bukanlah iman yang mengharapkan kemenangan, melainkan iman yang berangkat dari kemenangan itu sendiri. Rasul Paulus dengan tegar berkata, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Jadi, karena Kristus telah menang atas kuasa maut, maka kita pun ikut menang. Nah, bagaimana bisa? Ini memang sesuatu yang ajaib. Tetapi marilah kita mengambil contoh dari dunia bulu tangkis. Kita punya tim jagoan yang dikirim ke pertandingan All England. Di sana, di dalam pertandingan final, tim jagoan dari Indonesia berjuang setengah mati. Akhirnya mereka keluar menjadi pemenang. Mereka diberi gelar juara All England. Nah, apakah kita sebagai orang Indonesia tidak ikut bangga? Apakah kita orang Indonesia tidak ikut merasa jadi pemenang? Inilah yang terjadi pada kebangkitan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan menang, maka kita yang menjadi umat-Nya, kita yang disebut orang Kristen, yaitu para pengikut Kristus, kita juga menjadi pemenang. Kita ikut merasakan kegembiraan sebagai pemenang. Kita ikut mengalami sukacita sebagai pemenang. Rasul Paulus berkata,
Allah sendiri yang telah memberikan kemenangan pada kita. Oleh karena Yesus Kristus sudah menang. Jadi kalau kita sudah diberi kemenangan oleh Allah sendiri, maka yang penting adalah kita melanjutkan, mempertahankan mental sebagai pemenang. Mental juara sama sekali berbeda dengan mental sebagai pecundang. Saya pernah mendengar cerita tentang beberapa olahragawan kita yang pernah menjadi juara di dalam cabang olahraga tertentu. Sayangnya mereka tidak punya mental juara. Karena itu walaupun sudah pernah menang dan mencapai peringkat yang cukup baik, tetapi di dalam pertandingan yang berikut-berikutnya mereka malahan kalah. Bahkan peringkatnya melorot jauh. Nah, apa yang perlu kita camkan supaya kita selalu mempunyai mental sebagai pemenang? Bagaimana caranya supaya kemenangan yang sudah kita peroleh dari Kristus tidak hilang lenyap? Rasul Paulus sudah memberikan beberapa tips. Berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Inilah nasihat-nasihat yang penting yang harus benar-benar kita camkan dan laksanakan, supaya kemenangan yang sudah kita miliki dari Allah itu tidak hilang lenyap, tidak menguap dan sirna. Saudara, umat Kristiani baru saja merayakan Paskah, merayakan kemenangan Tuhan kita, Yesus Kristus, atas kuasa dosa dan maut. Ia telah memberikan kemenangannya kepada semua orang yang menjadi umatnya, sehingga kita pun ikut menjadi pemenang-pemenang. Sekarang tugas kita adalah mempertahankan kemenangan itu agar tetap menjadi milik kita. Dengan iman Paskah, kita harus terus melanjutkan perjuangan dan pekerjaan kita. Bukan dengan harapan lagi untuk menjadi pemenang, melainkan justru berangkat dan bertolak dari kemenangan itu sendiri. Kemenangan di dalam setiap pergumulan hidup ini. Karena Kristus telah bangkit dan Allah memberikan kemenangannya kepada kita semua. Selamat Paskah. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan sudah dapat merayakan kembali Paskah. Peristiwa yang sangat penting di dalam sejarah umat manusia. Sebab Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Kuasa dosa dan maut sudah dikalahkannya. Maka kami sebagai umat-Mu juga boleh ikut jadi pemenang. Kami ikut bersuka cita. Sebab kemenangan Tuhan Yesus atas maut berarti juga kemenangan bagi kami. Bapa, kami mau berdoa untuk semua orang yang masih tenggelam dan dilanda oleh duka cita, ketakutan dan kekhawatiran. Berilah kekuatan kepada mereka agar dapat mengalahkan semua musuh yang menjerat dan mengikat mereka. Taklukkanlah semua lawan itu dengan kuat kuasa-Mu, agar semua umat-Mu boleh keluar sebagai pemenang di dalam pertandingan dalam hidup ini. Berilah kami semua iman Paskah, yaitu iman yang tidak goyah di dalam menghadapi segala tantangan dan pergumulan, agar kami tetap tegar, teguh di dalam iman dan pengharapan. Kami mendoakan semua orang yang terus berharap kepada-Mu, berilah kepada mereka kekuatan dan iman yang tegar juga. Kami mendoakan gereja kami, negeri kami, agar semuanya pun dapat berfungsi dengan baik dan benar. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, jika Anda merasa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada orang lain, dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.